Timnas Indonesia U23 cuma butuh hasil imbang kontra Timnas Yordania U23 untuk lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 Qatar. Namun, Sintayong selaku tim berjulukan Garuda Muda itu mempunyai target yang berbeda. Sintayong tetap meminta Timnas Indonesia U23 untuk meraih kemenangan ketika melawan Yordania U23 dalam partai terakhir grup A Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, pada Minggu 21 April 2024 malam WIB. Sedangkan, Timnas Indonesia U23 unggul 2 poin dari Yordania U23 yang berada di urutan ketiga dan Timnas Australia U23 yang menjadi juru kunci grup A Piala Asia U23. Dalam laga terakhir grup A Piala Asia U23 lainnya, Australia U23 bakal menantang Qatar U23 di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, pada Minggu 21 April 2024 malam WIB. Bila Australia U23 mengalahkan Qatar U23 dan Timnas Indonesia U23 seri melawan Yordania U23, maka kedua kesebelasan akan sama-sama mempunyai 4 poin. Namun, Timnas Indonesia U23 yang bakal menyegel runner-up grup A Piala Asia U23. Apa sebab? Regulasi yang dipakai adalah head-to-head lebih dulu. Pada 18 April tahun 2024, Garuda Muda berhasil membekuk Australia U23 1-0. Sementara itu, Sintayong telah menganalisis kekuatan Yordania U23 yang di Piala Asia U23 bermain imbang 0-0 kontra Australia U23 dan takluk 1-2 dari Qatar U23. Yordania U23 adalah tim Timur Tengah yang tidak begitu gampang dikalahkan dan secara postur tubuh sangat kuat. Jadi saya tegaskan kepada para pemain tidak boleh lengah. Imbuh Sintayong. Sebelum berlaga di Piala Asia U23 tahun 2024, PSSI memberikan target khusus pada Sintayong. Paling tidak pelatih asal Korea Selatan itu bisa membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke perempat final. Kini target itu tinggal selangkah lagi bisa dicapai oleh Sintayong. Jika Timnas Indonesia U23 meraih hasil imbang saja saat menghadapi Timnas Yordania U23 nanti, mereka dipastikan akan berlaga di perempat final Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas Indonesia U23 pun mendapatkan tambahan kekuatan jelang laga itu. Ivar Jenner sudah kembali dari akumulasi, sementara Justin Hubner diperkirakan sudah bisa dipasang sejak awal laga. Sementara di sisi lain, pelatih Yordania U23, Abdullah Abu Zima menyebut, sudah lama memantau Timnas Indonesia U23, Sema merasa Garuda Muda adalah tim yang bagus. Sema pun memuji bagaimana penampilan Timnas Indonesia U23 saat mampu mengalahkan Timnas Australia U23 dengan skor 1-0. Sebelum turnamen, saya bilang mereka adalah tim yang bagus dan mereka mengalahkan Australia, yang saya pikir sangat pantas, tapi kami akan bersiap, jelasnya di situs resmi AFC. Dalam partai ini, Timnas Indonesia U23 harus fokus untuk menang. Kalau hanya berharap seri, bisa jadi bumerang. Karena Australia juga berpeluang ke babak berikutnya, jika mampu mengalahkan Qatar, kata pelatih asal Malaysia, Raja Isa. Menurut Raja Isa Raja Akram Shah, tim asuhan Sintayong punya peluang besar lolos ke babak 16 besar. Namun, ada beberapa syarat yang harus dilakukan saat menghadapi Yordania. Pertama, posisi Indonesia belum benar-benar aman, maka Sintayong harus memantau kondisi semua pemain dan terus memompa motivasi untuk tetap fokus. Pemain Indonesia harus percaya diri, tapi tak boleh overconfidence, katanya. Karena ini laga krusial yang menentukan langkah Indonesia ke fase berikutnya, lanjut mantan pelatih Persipura ini, Rizky Ridho DKK, harus menjaga segala kemungkinan yang terjadi di lapangan. Selama 90 menit, akan banyak intrik dan insiden yang menguras energi dan emosi, maka pemain harus mampu menjaga emosi menyikapi situasi pertandingan, karena atmosfer laga seperti lawan Qatar bisa saja terulang, ujarnya. Karena Yordania juga masih punya kans lolos 16 besar, maka mereka akan berusaha maksimal merebut kesempatan itu. Yordania sudah pasti lakukan mempelajari cara main Indonesia. Mereka juga akan mengubah taktik permainannya dengan pressing tinggi. Kemungkinan besar, Yordania akan berusaha mencetak gol lebih dulu untuk menjatuhkan mental Indonesia. Mereka tak mau kalah seperti Australia, tuturnya.
Satu hal lagi, Shin Tae-yong harus jeli dan cermat bila melakukan rotasi pemain. Filosofi permainan Shin Tae-yong sudah on the track dan bisa dijalankan pemain, namun jika dia salah merotasi pemain, bisa jadi blunder pada pertandingan nanti, pungkasnya.